Halo Shalom, ya jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Samuel Kalawali. Ya, hari ini saya akan membahas satu topik yang saya rasa sangat menarik karena ini merupakan satu fenomena baru berkaitan dengan gereja sesat, ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau saya singkat sebagai GTYM, ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, kalau kita ketahui bersama, channel YouTube-nya itu sudah di-like oleh subscribe-nya sudah 100.000, ya. Ini merupakan satu wabah baru dan sangat viral, ya, di Indonesia belakangan ini. Nah, hari ini kita akan membahas, saya akan membagi video ini dalam pembahasan ini dalam beberapa bagian, ya, dimana yang saya akan soroti adalah pembahasan seputar konsep atau bagaimana gereja Tuhan yang Maha Kuasa memandang Alkitab, ya. Kita ketahui bersama bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu pada dasarnya tidak menggunakan Alkitab yang seperti kita gunakan, tetapi mereka punya kitab tersendiri, ya, kitab tersendiri. Jumlah kitabnya itu ada sekitar 12, jumlah buku yang mereka pakai sekitar ada 12 yang menjadi buku pegangan mereka, di mana yang paling inti dari semua adalah buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan pada video kali ini saya akan spesifik, ya, membahas tentang bagaimana gereja ini memandang Alkitab kita. Nah, hal yang pertama bahwa secara keseluruhan, ya, gereja ini punya beberapa pandangan tentang Alkitab. Pandangan yang pertama bahwa menurut mereka Alkitab menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Alkitab menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Nah, salah satu pernyataan menarik dari gereja ini, ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kitab suci atau Alkitab menurut mereka ini menjadi satu penghalang bagi banyak orang Kristen untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan, ya. Menurut mereka bahwa Alkitab ini menjadi sesuatu yang menghalangi sehingga orang tidak bisa mengenal Tuhan yang menurut mereka telah menjadi manusia, ya. Nah, untuk itu kita akan membaca, kita akan melihat kutipan dari kitab suci mereka, firman menampakkan diri di dalam rupa manusia. Secara khusus saya akan membaca pada halaman 1160 dan 1161. Di sana dikatakan begini: jadi, terlepas dari seberapa besar Alkitab telah membantu manusia di masa lalu, Alkitab telah menjadi rintangan bagi pekerjaan terbaru Tuhan. Alkitab telah menjadi rintangan yang besar dalam hal penerimaan orang akan pekerjaan baru Tuhan, dan telah menyulitkan perluasan pekerjaan baru ini. Jadi menurut mereka keberadaan Alkitab ini mengancam dan juga membuat orang tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, Tuhan yang mereka maksud di sini adalah tentu saja Tuhan yang menurut mereka, ya, Yesus Kristus telah menjelma menjadi seorang perempuan di Tiongkok. Nanti pada pembahasan ini saya akan bahas pada sesi yang lain, tapi hari ini kita akan fokus ke sini. Jadi menurut mereka Alkitab yang kita miliki saat ini menjadi penghalang orang. Karena sedikit-sedikit kita biasanya orang-orang Kristen pada umumnya sering back to Bible, back to Bible, back to Bible, ya. Karena back to Bible ini menurut mereka ini mengancam. Akhirnya orang tidak bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kutipan satu lagi kutipan dari mereka. Mereka mengatakan begini: jadi, Alkitab tidak banyak membantu bagi orang-orang akhir zaman yang hidup saat ini. Paling jauh hanya digunakan sebagai referensi sementara, tetapi pada dasarnya bernilai guna kecil. Ya, jadi ini saya baca di dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia halaman 1170. Kembali lagi mereka mengatakan bahwa Alkitab sesungguhnya tidak bermanfaat, bernilai guna kecil. Dia hanya sebagai salah satu referensi yang tidak perlu untuk diperhitungkan, ya, katakanlah seperti itu. Ya, bahkan mereka mengatakan seperti ini: engkau harus beranjak dari Alkitab, engkau harus melangkah melampaui kitab-kitab nubuatan atau sejarah yang ada di dalam Alkitab. Hanya dengan begitu, engkau dapat menapaki jalan yang baru ini dengan benar. Hanya dengan begitu, engkau akan bisa memasuki dunia baru dan pekerjaan yang baru tersebut. Engkau harus mengerti mengapa pada hari ini engkau diminta untuk tidak membaca Alkitab. Mengapa ada pekerjaan lain yang terpisah dari Alkitab. Mengapa Tuhan tidak mencari penerapan yang lebih baru, lebih rinci di dalam Alkitab. Mengapa ada pekerjaan yang lebih besar di luar Alkitab. Inilah semua yang harus engkau sekalian pahami. Jadi perhatikan di sini bahwa dalam kutipan ini kembali mereka menegaskan bahwa tidak perlu kita membaca Alkitab, ya. Bahkan di sini dikatakan engkau diminta untuk tidak boleh membaca Alkitab karena Alkitab menghalang,
ya, menghalang. Kepada jemaatnya itu dilarang, tidak boleh mereka membaca Alkitab. Engkau harus mengerti mengapa pada hari ini engkau diminta untuk tidak membaca Alkitab, ya. Karena kembali bahwa menurut mereka Alkitab itu menjadi penghalang mereka untuk bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ya, ada satu kutipan yang menurut saya sangat mengerikan. Ini saya ambil dari sumber dari Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia, halaman 1563. Di sana dikatakan, Alkitab tak dapat menolongmu mengenalku maupun memperdalam kasihmu kepadaku. Wah, ini luar biasa sekali ya. Mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak dapat menolongmu mengenalku maupun memperdalam kasihmu kepadaku. Singkat kata, bahwa menurut mereka Alkitab ini menjadi penghalang terbesar orang-orang untuk bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu beberapa pernyataan-pernyataan mereka yang menurut saya sangat wow. Ya. Nah, bagaimana kemudian menjadi tanggapan kita sebagai orang Kristen? Apakah memang Alkitab itu sebagai penghalang, ya? Apakah memang Alkitab itu tidak bisa, tidak boleh digunakan? Sesungguhnya dari perspektif iman Kristen, ini satu klaim yang menurut kita sangat bodoh, ya. Kalau menurut pandangan kita, bagaimana mungkin Alkitab menghalang kita untuk mengenal Tuhan? Justru, ya, kalau kita membuka Alkitab kita, justru kita melihat bahwa Alkitab membantu kita untuk bisa mengenal Tuhan. Alkitab membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Ketika saya membaca klaim mereka di atas, ya, saya teringat dengan Mazmur 1 ayat 1-3. Ya. Justru di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan bahwa justru dalam Alkitab kita mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Alkitab, justru ia akan semakin merasakan satu berkat yang luar biasa, ya. Di sana dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Kalau kita baca di beberapa kitab yang lain, beberapa ayat yang lain, air ini sebagai simbol dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi barang siapa yang membaca firman Tuhan, justru dari dalam dirinya akan mengalir air kehidupan, yaitu Roh Kudus, ya, di mana Roh itu akan membuat dia terus bersukacita, terus berpengharapan, terus dekat dengan Tuhan. Bandingkan klaim dari gereja sesat ini, bahwa barang siapa yang membaca firman Tuhan justru seolah-olah akan menjauhkan dari Tuhan, ya. Mazmur 1 ayat 1-3 justru membuka mata kita bahwa justru ketika kita dekat dengan Tuhan atau semakin membaca firman Tuhan, justru kita akan mendapat berkat yang luar biasa, ya. Dan kita akan menghasilkan buah. Di sana dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Saya akan membaca satu bagian lagi dari Yosua pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bahkan di sini Alkitab memberikan satu penegasan bahwa kita harus terus hidup dalam firman Tuhan, karena ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati. Perhatikan di sini bahwa iblis memunculkan satu aliran, di mana aliran ini mau memisahkan kita dari kasih Allah. Untuk itu melalui video ini saya mau mengajak kita untuk tetap pegang teguh firman Tuhan. Dan jika Anda saat ini sudah bergabung, ya, dalam grup-grup mereka, karena mereka aktif sekali bermedia sosial, saya mau menegaskan kepada Anda, hendaknya engkau keluar dari aliran itu. Sekian untuk pembahasan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita.